Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu gratis kembali ya guys ya. Jadi tempo hari saya udah upload, sebelum ini saya udah upload video tentang kartu grafis Gigabyte, dan saat ini juga upload tentang kartu grafis Gigabyte, hanya saja berbeda versi dan tipe. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya dapetin ini memang dari publisher ya, percetakan ya. Jadi untuk keperluan editing aja nih, editing seperti Corel, Photoshop seperti itu guys. Jadi kartu grafisnya benar-benar masih mulus, terkulus-kulus, kulus ya guys ya. Oke, kita lihat di sini kartu grafisnya dari brand Gigabyte, Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR6, dan ini memiliki varian atau seri Eagle ya. Kalau kita lihat di sini ada tulisan Eagle di sini, Eagle OC 4G ya. Jadi DDR6 Eagle OC 4G. Jadi garansi resmi dari AGS atau Nusantara Jaya Teknologi, sama dengan kartu grafis sebelumnya yang sudah saya tes. Kita lihat di sini untuk desainnya seperti ini ya. Ini untuk seri Eagle-nya. Saya juga pernah dapat tes kartu ini versi AMD RX 6500 XT pernah, atau RTX 3060 juga pernah. Mantap juga. Untuk serinya adalah GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G ya, serial nomornya 5756. Sudah saya cross check, dan ini unit tahun 2021, masih sangat rawat, mulus, terkulus-kulus, okulus. Kita lihat dulu kelengkapannya guys. Di sini ada quick guide ya, sama kas Gigabyte, kemudian ada kartu garansi dari Nusantara Jaya Teknologi atau AGS ya, 5756 sama serinya, seri Eagle ya. Oke, kemudian kita keluarin kartu grafisnya. Di sini ada anti static back, dan kita tutup terlebih dahulu. Kita intip untuk kartu grafisnya guys ya. Oke, jadi ini portnya masih lengkap ya. Saya lepas dulu portnya biar kita mudah untuk melihatnya guys dengan seksama ya guys ya. Oke, untuk alas saya akan pakai ini fiber. Jadi seri dual fan ini perputarannya sepertinya sih sama dengan seri WindForce ya, berlawanan arah seperti ini, dan ini ada tutup transparan di sini benar-benar supaya lebih estetik ya. Ada tulisan Eagle di bagian bawahnya. Kemudian ini kipasnya auto fan control juga, dia akan muter di 60 derajat Celcius dan akan idle di average 50 derajat Celcius dengan heatsink berwarna chrome. Dan PCI Express-nya 3.0 di bagian bawah sini 16 kali tentunya supportnya. Kemudian kita lihat di bagian atas untuk kartu grafis ini ya, ini corak yang transparan tadi, ada tulisan logo Gigabyte di sini emboss ya. Kemudian memiliki cool pipe, kemudian heatsinknya terlihat di bagian menjorok ke dalam ya. Heatsinknya juga cukup compact, high quality komponen, dan membutuhkan 6 pin port tambahan ya, sama dengan seri 1650 GDDR6 lainnya. Ini ada emboss GeForce GTX di bagian bawah sini. Ini overall bodinya terlihat abu-abu ya, cukup estetik sih. Ini bagian exhaustnya kecil di sini. Dan kartu grafis ini memiliki display 3 buah juga ya. Ada 1 buah display port, 1 buah HDMI port sudah gold plated, dan 1 buah DVI port. Dan ini juga platnya masih mulus, terkulus-kulus ya guys, all kulus ya. Oke, di bagian belakang ini ada backplate ya, ada backplate-nya. Untuk bahannya ini nggak tahu besi atau seperti dengan casing bagian depan, sepertinya sama dengan casing bagian depan, tapi ini bagus juga untuk proses pendinginannya. Saya pernah tes kartu grafis ini untuk serinya sama ya, GV1650 Eagle ya, OC 4GB DDR6. Serinya, nomor serinya sama. Untuk garansinya kita intip di sini guys. Ini per bulan Agustus ya, jadi expire-nya September 2024. September 2024 ya. Jadi masih panjang banget guys. Oke, kita akan lanjut pasang dan tes kartu grafis ini. Kita menuju ke PC kita guys. Jadi ini tes pertama juga. Dari unboxing belum pernah saya tes sama sekali, karena supaya menghemat waktu dan energi. Kita pasang dulu lighting ya. Udah, ayo kita install ke PC guys. Kita install ke PC ya. Oke, jadi ini kita pasang di PCI Express, sama seperti handai taulannya juga. Kita lock dengan sebuah baut minimalis. Mana tadi bautnya, malah gelundung guys. Baut minimalis. Kita paskan dulu yang paling optimal, Ciamik Soro. Oke, udah kenceng, kita kasih 6 pin power ya. Untuk seri touring ini memang butuh daya
6 pin power aja guys, 6 pin power tambahan ya. Dan saya supply dengan power supply 700 watt 80 plus bronze dari brand Cougar ya. Ini udah kita pasang di PCI Express. Oke, kita pasang pin power sudah oke, kita colok display port, kita nyalakan BC-nya ya guys ya. Kita nyalakan BC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, sip, terkitip-kitip, kipas muter kelihatan dari atas ya, 2 fan, ciamik soro, terkoro-koro. Oke, kita tunggu respon displaynya. Mantap, display udah tampil nih guys. Display sudah memberikan tampilannya. Langsung kita menuju ke watt meter sama ya, 100 di kisaran 100 sampai 116, 119, 120 ya, depend on resolution ya. Jadi semakin tinggi resolusi sebuah monitor tuh juga memerlukan daya juga ternyata ya guys ya, pastinya guys. Oke, kita tes di 18 Januari hari Rabu jam 14.08. Kita masuk dulu ke sistem nih. Driver belum terdeteksi ya, resolusi masih belum optimal ya untuk displaynya. Saya akan concern ke layar nih guys saat ini, karena takutnya kalau nggak center tuh dilihat juga nggak enak guys, seperti itu. Kita tunggu resolusi layar berubah ke Full HD ya. Kita zoom sedikit nih, zoom sedikit. Oke, mantap jiwa, terkawa-kawa. Oke, udah ada suara, artinya bahwa device terdeteksi dengan baik dan seksama ya. Oke, kita akan cross check. Ini ada G-Sync compatible terdeteksi ya, is connected. Kita buka di sini untuk kartu grafisnya di angka 31 derajat Celcius minimal dan idealnya di 32 derajat Celcius. Kita reload ulang ya biar parameternya lengkap. Karena ini instalasi pertama, jadi dia butuh untuk diperkenalkan overall ya, dengan software-software yang terinstall seperti itu semuanya. Oke, untuk GPU sudah tampil ya, GeForce GTX 1650 GDDR6. Kemudian untuk di sini kita tampilkan kartu grafisnya. Oke, ini melorot, ini yang hijau nggak tampil ya. Dilihat ya, suhunya di 34 derajat Celcius saat ini dengan RPM kipasnya di 0 RPM guys. Jadi dia 0 RPM. Ideal suhunya. Oke, kita look up ke website ya untuk mengetahui spesifikasi kartu grafisnya. Untuk MSI Afterburner tadi udah ya, udah LED. Kita lihat nih, serinya adalah Gigabyte GTX 1650 Eagle OC GDDR6. Jadi untuk seri Eagle ya, untuk kartu grafis kali ini brand Gigabyte, sama untuk arsitekturnya Turing TU117, Gigabyte subvendornya, dan bus interface-nya sama, PCI Express 16 kali 3.0. Kemudian render texture mappingnya 32/56 dengan shadernya 896 core unified ya. Kemudian untuk bus width-nya 128 bit, bandwidth-nya 192 GB per second ya. Untuk bandwidth-nya 192 GB per second ya. Mantap jiwa guys. Kemudian sebentar, kalau saya lihat di sini ya, tadi sebelumnya kan saya tes Gigabyte yang seri WindForce sama sih, 192 GB per second. Oke, kemudian dibekali memori GDDR6 micron 4 GB 128 bit ya. Bandwidthnya tadi 192 GB. Nvidia versinya udah bisa update terbaru. Teman-teman mau pakai versi yang terbaru pasti bisa. Di Windows 10 64 bit WGL ya, udah Windows Hardware Quality Labs. Base clocknya di 1410 MHz, memorinya di 1500 MHz, dan boost clocknya lebih tinggi dari seri 1650 DDR6 brand Gigabyte apapun ya. Dia di 1815, karena di bawah ini tadi di 1700-an, tapi juga terpautnya sedikit sih. Untuk kartu grafis ini dual slot, panjangnya 21,2 cm, lebarnya 12,1 cm, dan tebalnya 4 cm, lebih tebal ya. TDP-nya 75 watt dan suggested power supply sama 250 watt dengan HDMI-nya 2.0, DisplayPort-nya 1.4A dengan 6 pin power tambahan ya. Jadi overall sih sama ya.
Oke, kali ini kita bakal jalanin tes lagi pakai Firestack di preset 1080 untuk mengetahui kondisi kartu grafis ini, performanya dan pencapaian maksimalnya seperti apa. Seperti itu. Kita tunggu terlebih dahulu, guys. Please wait collecting system info. Kita loading terlebih dahulu. Kipasnya udah idle di 0 rpm ya. Kita fokus ke Firestack ya. Kali ini kita jalankan grafik tes 1. Oke, mantap. 48 fps, suhu di 48 derajat celcius, masih 0 rpm ya, belum muter kipas. Mulus banget tuh rendernya. Tekstur mappingnya juga pastinya. Average di 49 fps ya, 48 fps sama. Sudah 800 frame, 900 frame, 1000 frame. Oke, 1200, 1300, tembus 1400 guys. Emang lebih kenceng sedikit untuk seri Eagle ini ya. Mantul jiwel terkuul-kuul. Firestack grafik tes 2. Lanjut ke Firestack grafik tes 2. Mulus terkulus-kulus Oculus, bahkan kipas masih belum muter, tetap di 0 rpm nih guys. Oke, temperatur di 55 derajat celcius ke 56, TDP 75 watt, meluncur fluktuatif ya, 77, 80 watt, 81 watt maksimal nih, full load ya guys ya. Kemudian kipas di sini udah muter di 65% rpm, dia average fps-nya dapat 45 fps, dan untuk performance berada di 98% performance, suhu hanya di 61 derajat celcius, jadi super duper adem nih guys. 62 derajat celcius suhu tertinggi saat ini. fps stabil di 40-an ya, 40-an ke atas, dan maksimal di 62,5 kalau dibuletin secara desimal tuh di 63 derajat celcius ya. Lanjut untuk CPU test. Di sini untuk CPU test ini kartu grafis tentunya akan idle ya, cenderung idle seperti itu. Kita lihat dia idle di berapa persen nih? 32%, 25%, 26. Sudah turun ke 47 derajat celcius, dan performanya juga kenceng banget ini untuk CPU test. Lanjut ke tes terakhir di combine test. Untuk seri WindForce bisa achieve 20 fps. Nah, untuk seri Eagle nih kita lihat nih, dia bisa di 20 fps sama atau lebih. Kita pantau guys. Temperatur di 47 derajat celcius, 18 fps, 19 fps, 18 lagi, 19, 20 sama ya, 20 ya, belum menyentuh 21 ya. Jadi emang seri 1650 DDR6 tuh kurang lebih memiliki performance yang sama, hanya terpaut sedikit-sedikit saja. Seperti itu guys. Oke, untuk tesnya kurang lebih sudah selesai. Kita akan lanjut ke result ya. Kita lihat resultnya. Untuk kartu grafis ini memiliki predikat excellent ya, 9797, skornya bagus. Average skornya di 9336, jadi terpaut kurang lebih 400, hampir 500 poin ya. Untuk grafik skornya di 10500-an, dengan basic skornya juga ikut terbus di 23200-an, combine skornya di 4000 sekian. Dan untuk game ya, kita ambil yang universal aja ya, sama sih. Untuk GTA 5 1080p Ultra akan dapat 150 fps lebih. Ini untuk performance kartu grafis ini, frekuensinya ya di atas 4400-an ya, average ya. Grafik tes 1 dia achieve di 55 derajat celcius di 58 fps. Grafik tes 2 dia achieve 62 derajat celcius kurang lebih 45,7 fps. Dan yang terakhir di sini untuk combine test di 19 fps dengan suhu 58,59 derajat celcius. Jadi overall performanya dengan mulus terkulus-kulus ya guys ya. GPU clocknya lebih tinggi ini guys, di 2010 MHz dengan memory clocknya di 1500 MHz. Suhu tertinggi 62,5 derajat celcius, minimalnya 33. Untuk tes saat kita nyalain tadi kurang lebih di 31 derajat celcius, dan saat ini current di 0 rpm tuh menurun ke 43 derajat celcius. Untuk thermal design power sama di 33 derajat celcius minimal dan currentnya, dan maksimalnya bisa tembus 84 di 84 watt ya, bukan derajat celcius guys ya, 33 watt, dan maksimalnya di 84 watt. Untuk kipasnya sendiri muter maksimal di 68%
PM ya. Untuk performanya benar-benar ciamik soro guys, mantul jiwul, nice. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe ya semuanya. Kita lanjut ketemu di tes berikutnya. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.